Halo, selamat pagi semuanya. Sebentar. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Oh my god, hari kedua guys. Oke, buat teman-teman yang udah gabung, yang teman-teman yang udah join, boleh tolong komen nggak di kolom komen, kedengeran nggak suara saya, terus videonya lancar atau enggak. Boleh juga kenalan teman-teman dari mana nih, dari daerah mana aja. Siapa tahu ternyata ada teman-teman baru nih yang baru datang, yang baru join di day 2 ini. Karena kemarin malam kita ngelihat atau kita nerima masih banyak yang kayak, masih bisa daftar nggak kak? Masih bisa daftar nggak kak? Dan we are very happy, we are very grateful untuk, tetap bisa daftar, tetap bisa nonton kapan pun, tetap bisa nonton dari mana aja. Lancar, oke. Masakan Bu Gem lancar, clear, aman, oke. Suara saya nggak kekecilan kan kemarin karena, ini saya diomelin tim kemarin katanya, "Kamu gerak-gerak mulu ini mic-nya kemana, mic-nya di mana, orangnya di mana?" Jadinya, suaranya antara iya dan tidak, antara ada dan tidak. Suara jelas, video lancar, clear dari Malaysia. Halo Malaysia, apa kabar? I'm in, alright. Crystal clear, cool. Oke, ya. Oke teman-teman, sambil nungguin teman-teman lain yang join juga, sambil nungguin, teman-teman yang belum komen juga, saya pengen, nge-invite teman-teman untuk komen, say good morning atau semacamnya supaya teman-teman yang lainnya juga kita kita di sini bukan cuma sharing insight, sharing knowledge, tapi kita juga sharing energi, buat teman-teman juga yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di rumah bisa sharing energi juga ke audiens yang lainnya via komen yang, apa namanya, yang excited, komen yang heboh, supaya semuanya juga merasakan dan ya merasakan energi positif yang sedang kita, tularkan di sini, yang sedang kita ramai-ramaikan di sini supaya semuanya everybody throughout this crisis can do it, survive this and win this with a happy state. Senyum, cie senyum, halo. Halo hadir Kak, clear, mantap, oke. Ya teman-teman sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang baru join hari ini, baru banget nih join hari ini, belum, kelewatan yang day one kemarin, atau memang teman-teman ada yang ngincer, "Oh kayaknya saya mau yang sesi yang day 2 aja deh, day one-nya kemarin lagi nggak sempet karena misalnya lagi ada meeting atau lagi ada kerjaan yang lain." That is fine. Perkenalkan nama saya Jessica Leona, saya dari Alpha CEO. Kita adalah volunteer salah satu volunteer dari gerakan dari kita untuk nakes. Di mana dari kita untuk nakes ini bersama dengan diorganize oleh Alpha CEO dan didukung oleh Family Relations sedang bukan sedang melakukan ya, aduh Jessica bahasanya pagi-pagi masih berantakan kayaknya. Kita hari ini adalah acara dari day 2 dari acara Digital Charity Conference Entrepreneurs versus COVID-19. Nah, di mana selama 3 hari ini akan ada 30 speaker, yes, 30 speaker yang akan membagikan insight, pengalaman, experience mereka di bisnis, di marketing, di keseharian, productivity, mindset, dan masih banyak lagi. Kemarin kita sudah ngobrol sama 9 orang experts yang luar biasa. Hari ini nggak kalah seru lagi, hari ini dan besok masih nggak kalah, masih ada 21 orang yang yang sudah siap sedia untuk reach out ke teman-teman yang ada di rumah, untuk menularkan energi positif ini, untuk memberikan insight, knowledge, experience, yang juga memang kita mengadakan acara ini dalam rangka menggalang donasi untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi para tenaga kesehatan yang ada di garda depan melawan COVID-19 di Indonesia saat ini. Karena pada kenyataannya APD itu kan memang disposable dan walaupun kita sudah berhasil menyalurkan lebih dari 400 titik, ke lebih dari 400 titik rumah sakit, puskesmas, unit kesehatan di seluruh Indonesia, tapi mereka tetap masih butuh bantuan karena APD-nya sekarang udah habis, disposable kan, masih kita harus harus, mereka harus ganti dengan yang baru, kalau enggak mereka
mencuci ulang yang which is itu nggak proper, nggak sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Sehingga mereka pun jadi worry untuk pulang ke rumah, ketemu sama keluarganya, takut malah membawa virus itu ke keluarganya. Nah, jumlah donasi nanti at this moment saat ini tim volunteer lagi mengupdate jumlah, donasinya dan kalau aku boleh share kemarin tuh ada dari kita ngupdate jumlah donasinya, dari kita ngeliatin yang donasi itu ada satu yang menurut aku sangat-sangat touching, sangat-sangat menginspirasi. Jadi ada salah satu donatur itu dia menyumbang, mmm, aku mungkin sebutin aja kali ya, nggak apa-apa. Dia menyumbang Rp50.000, which is fine, which is kita sangat-sangat helpful banget, tapi yang paling penting, yang sangat menyentuh itu adalah dia bilang gini, "Ini Rp50.000 dari 100.000, sisa uangku. Semoga membantu, thank you." Itu kayak suatu, apa ya, suatu wake up call, I think. Suatu wake up call buat kita juga dan suatu ke 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 bisa dibilang bukan kepuasan, tapi apa ya, kayak suatu suatu yang menyentuh hati gitu loh, sesuatu yang kayak, oke, ternyata dari acara ini kita bisa berhasil, kita kita bisa menyentuh orang segitunya, dan saya tim volunteer berharap bahwa semoga, bapak ini atau ibu ini, saya nggak nyebut gender-nya dan saya nggak akan nyebut namanya, bapak atau ibu ini, mmm, bisa diberikan berkah yang lebih melimpah lagi ketika dia mau dengan segala keterbatasannya, dia tetap berusaha membantu. Dan itu aku rasa, bisa jadi suatu buat aku pribadi gitu ya, buat saya pribadi jadi suatu encouragement gitu bahwa, oke, ada orang yang seperti itu, yang dengan keterbatasannya dia tetap berusaha membantu. Ketika saya diberi lebih, ketika saya diberi sesuatu yang lebih, kenapa nggak saya bisa bantu lebih juga? And I think that is, what the purpose of the event as well gitu. Jadi sekali lagi saya mungkin mengundang teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman memang merasa terbantukan dari acara ini, teman-teman merasa tersentuh dari acara ini, dari effort 30 orang, 30 experts yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, saya mau mengajak teman-teman juga untuk berdonasi, membantu para tenaga kesehatan di luar sana dengan pengadaan APD melalui, donasi di bawah ini. Tapi kalau teman-teman punya donasi dengan cara lain, kita juga nggak masalah gitu loh, karena tujuan kita adalah sosial, tujuan kita adalah yang penting nyampe ke yang memang membutuhkan. Jadi nggak harus lewat kita juga nggak masalah, cuma kalau teman-teman memang belum tahu lewat mana, we are happy to help. Sangat, mmm, kita sangat apa ya, bukan tersanjung, apa sih bahasanya ya? Kita sangat we are honored to be perpanjangan tangannya teman-teman. Sorry ini agak nyampur karena, aku bingung honored itu apa ya bahasa Indonesianya yang menggambarkan honored. Oke, langsung aja, kita tidak perlu berlama-lama, saya akan memanggilkan satu orang yang hari ini akan ngobrol sama kita, satu orang luar biasa. Beliau ini terkenal dengan gaya leadership-nya yang bonek kalau kata orang-orang. Kalau misalnya orang Surabaya mungkin, tahu bonek itu apa. Ada orang Surabaya mungkin di sini? Nah, beliau ini juga sudah malang melintang mulai dari consulting, e-commerce, retail, dan sekarang beliau ada di, fintech. Nah, beliau ini banyak orang yang lihat bahwa leadership-nya beliau itu adalah sesuatu yang dengan beliau punya gayanya sendirilah dalam leadership. Selain itu, beliau ini juga pernah, bekerja juga di Oracle, dan kalau saya sebutin brand-nya pasti teman-teman udah langsung tahu ini siapa. Beliau pendiri dari Zalora Indonesia juga yang sekarang beliau bekerja di Amarta, sebagai CCO atau Chief Commercial Officer. Langsung saja kita panggilkan bersama kita di layar ini karena nggak ada stage, di layar ini mari
kita sambut Pak Hadi Wenas. Pak Wenas, silakan Pak Wenas. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Halo Jessica. Halo teman-teman semua. Waduh, ini seneng ya lihat itu apa sama dengar yang dilakukan oleh tim dari kita untuk nakes, luar biasa banget. Dari Amarta sendiri kita juga udah kerjasama, secara langsung untuk menyampaikan menyalurkan APD juga karena Amarta bergerak di desa, jadi kita bantunya ke puskesmas desa karena memang banyak tim lapangan kita di sana juga gitu ya. Thank you juga buat Alpha CEO yang sudah ngadain acara ini. Jadi mungkin sebelumnya saya minta maaf dulu kalau kagok ya, saya Generation X jadi mungkin agak ketuaan begini-beginian gitu. Enggak lah Pak, kita tetap butuh wisdom juga Pak. Ada naik panggungnya gitu. Nah sekarang kayak di rumah sendiri ngelihat audiensnya pakai chat-chat gini ya. Biasanya cuma lihat doang jadi pemirsa. Ini sekarang baru pertama kali suruh ngobrol. Jadi maaf kalau ada silat-silat sedikit atau bentuknya langsung nama ya Pak ya kalau di sini. Anyway, so far gimana Pak WFH-nya? WFH-nya udah berapa minggu ya? 7 minggu, jalan 8 mungkin ya. So iya betul. I think we make the best out of it sih gitu. Jadi kalau misalnya to the point where if I were to my next company maybe nggak perlu office ya. Hemat dia office itu kemarin salah satu yang kita bahas juga di sesi sebelumnya barengan sama Gary, Ferry sama Michael. Justru kayaknya setelah pandemik ini pengusaha office space harus bersiap-siap ya. Benar harus lebih diapain nih ya office-nya gitu kan. So harus lebih muter otak. Yeah. Oke, jadi ya making the best out of this crisis sesuai nih sama Pak Wenas hari ini, yaitu Pak Wenas akan bahas how to make the best out of this crisis. Langsung saja mungkin saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Wenas. Saya mundur diri dulu, nanti saya kembali lagi. Oke, thank you. Alright, yes ya. Ya, jadi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, of course. Kalau misalnya profesional, saya memang nggak punya MBA degree. Saya lulusan komputer actually gitu kan. Jadi pekerjaan pertama saya software developer, jadi coding gitu. Dan kemudian coding sampai bosen, baru akhirnya loncat jadi business consultant, 7 tahun di sana. Hingga sekarang sudah jadi C-level di ini perusahaan yang keempat gitu. Jadi ya pengalaman ini berdasarkan berapa tadi? 4, 7, 15 tahun experience saya gitu. Ya, oke, first thing first, I think crisis, so everything in life, everything happens in cycle ya. Jadi akan ada cycle-nya, selalu akan ada cycle-nya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya kalau misalnya crisis ya berarti lagi turun banget gitu kan. So which is okay, you survive this, 10 years from now it will happen again gitu kan. So we need to make sure that now that it's happening, then how to make the best out of it. So first thing first, I think your mindset needs to split between what's within our control and what's beyond our control. Jadi yang di dalam kontrol kita sama yang di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita berdoa aja. Berdoa pada ya agama masing-masing, Tuhan ya cara panggil Tuhannya beda-beda, itu doa aja gitu. But what we can do is what's within our control. Now, today we're gonna discuss about that. What's within our control, we need to do our best, gitu, ya. Now, what's within our control? So today I'm gonna share about 3 things, gitu. So yang pertama, biasanya sebagai kemarin aku sempat nanya sama tim itu audiensnya siapa? Katanya audiensnya ya sebagian besar pengusaha, kecil, menengah, besar, campur-campur. So ada beberapa employees atau professionals juga gitu. So it's applicable buat semua lah ya. Ini terutama kalau misalnya pengusaha, biasanya kalau di krisis ini ada dilema gitu. Should I cut cost atau should I expand revenue atau add revenue? Nah, kalau menurut pengalaman saya, yang clear itu prioritasnya save first. Jadi cash is king gitu kan kalau krisis ya. Jadi save first, cut cost first, everything else later. Gitu. Jadi new opportunities, innovations, bla bla, itu uncertain. Ada uncertainty-nya sedikit gitu karena kan baru coba apa dan lain-lain. Jadi kalau di McKinsey kita selalu ada 80-20. What's the 20%
effort yang 80% impact. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu save first, gitu, save pengeluaran, gitu kan. Jadi how can we do the same? How can we deliver the same with less, gitu. So, jadi mungkin ini kita bagi. Biasanya saya lihatnya termasuk yang kita lakukan sekarang, kayak yang di Amarta juga kena dampaknya lah ya. Itu ada 3 level. Jadi pertama itu company level. Company level secara strategic initiative atau how the company makes money, you guys know best. Itu biasanya orang Indonesia kan kreatif, bisnisnya nggak cuma satu, ada 1A, 1B, 2, 3 dan lain-lain gitu. Jadi dalam situasi krisis harus diidentifikasi, dipisahin mana yang must have, mana yang nice to have. Jadi mana yang harus, mana yang optional. Itu sangat penting. Jadi mungkin ada beberapa inisiatif yang satu udah make money, udah jelas produknya, udah bisa jualan, marginnya juga udah oke. Ada yang baru coba-coba, masih rugi. Ada yang kayaknya lihat orang sebelah pengen coba juga. Nah itu kalau misalnya situasinya lagi baik, jalanin semua nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi krisis begini, fokus ke your best core. Core-nya yang mana? Intinya apakah itu jualan, apakah itu service, fokusnya yang mana? Harus fokus gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, setelah itu dipisahin, yang nggak fokus ya dikesampingkan dulu gitu kan. Setelah dari company level jelas yang harus yang mana, yang optional yang mana, lalu harus bikin bisnis plan yang baru, revisi gitu kan. Jadi mungkin pengalaman saya sedikit banyak ini dipengaruhi oleh ini sifatnya lebih ke teknologi company, tapi bukan berarti tidak bisa diaplikasikan ke bisnis-bisnis lainnya. Jadi bikin bisnis plan yang baru. Kalau situasi normal, bikin bisnis plan itu biasanya ada 3 skenario. Base scenario atau skenario normal, optimistik, agresif, gitu. Jadi normal plus gitu. Kalau misalnya di krisis itu kebalikan, bikin base, worst, super worst. Jadi normal, habis itu negatif gitu. Super negatif atau negatif kuadrat atau apapun itu gitu. Nah, terus waktu di bisnis yang worst dan super worst harus di quantify cost-nya harus berapa. Jadi pengeluaran perusahaan itu harus di level berapa supaya company bisa jalan terus. Nah itu harus penting. Nah itu penting sekali. Karena harus keluar angka. Karena kalau nggak keluar angka nggak bisa lanjut ke berikutnya. Jadi angka itu adalah target how much cost that we need to maintain. Atau how much pengeluaran yang harus dijaga. Gitu. Ya, itu company level. Nah, setelah company level udah jelas nih, oke, mana yang harus, mana yang nanti dulu, apa yang ditunda atau dibuang gitu kan. Jadi ada yang tetap dilakukan, digedein, ditunda, dibuang dulu gitu. Bikin business plan, base, worst, super worst. Terus angkanya kalau base itu cost-nya berapa, kalau worst itu cost-nya berapa, kalau super worst cost-nya berapa. Lalu yang level kedua diturunkan ke function level. Function level itu contohnya pengeluaran marketing, pengeluaran finance, pengeluaran operasional, pengeluaran tergantung bisnisnya, lini bisnisnya, fungsi-fungsinya apa aja. Itu dibagikan. Gitu. Terus, nah di sini masing-masing head of function atau manager atau GM, ya tergantung seberapa besar perusahaannya, atau semua ditanganin sendiri, itu target cost saving-nya atau target penurunan pengeluarannya harus ditetapkan gitu. Nah ini belum ngomongin people ya. Jadi ini non people. Jadi function level non people gitu. Nah ini mungkin kemarin juga sempat disinggung ya. Biasanya dalam keadaan krisis semua kontrak B2B itu renegosiasi gitu. Yang belum bayar, yang belum keluar duit atau lagi keluar duit itu renegosiasi. Renegosiasi itu bisa beberapa macam gitu kan. Bisa scope of work-nya. Jadi contohnya ada service yang kalau beli volume banyak berdasarkan prediksi bayarnya di depan lebih murah. Nah, kalau sekarang kebalik. Kalau krisis default-nya bayarnya di belakang. Jadi bayar mahal dikit, volumenya turunin tapi di belakang bayarnya. Jangan bayar di depan. Itu default-nya.
gitu. Terus kalau misalnya terms of payment-nya 30 minta 60, 60 minta 90 dan lain-lain gitu. Jadi renegosiasi B2B contract, scope down gitu. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh saya dan teman-teman saya, of course rental. Rental itu gede. Ya. Karena properti kan ya gede gitu. Nah, itu rental itu bisa itu sebisanya dinego, dirinego. Jadi tadinya bayar di depan, jadi bayar 4, bayar 3, boleh plus 30, plus 60, plus 90. Nah, ini tergantung relationship masing-masing dan silakan diatur. Nah, waktu di renegosiasi juga diurutin mana yang cost-nya paling gede, hubungan paling dekat, jadi kemungkinan negonya paling besar. Nah, terus diturunkan seperti itu. Jadi itu one by one ya. Kalau nego kan harus sopan ya. Jadi harus memang satu persatu dengan sopan. Kalau nego itu harus mikir win-win. Jadi maksudnya kita jangan asal kalau ya jangan sepihak lah. Jadi kalau bisa, oke, gue kasih lu ini dikit, lu kasih gue ini dong, dan lain-lain gitu. So itu yang level kedua, functional level. Nah, setelah functional level, kemudian baru yang terakhir people related level. Ya, people related level ini sebisanya kalau dari saya nggak ada, kecuali kegendutan ya. Kalau bisnisnya kegendutan itu beda lah gitu. Tapi kalau misalnya tidak masih bisa manageable, itu bisa dipikirkan gimana increase productivity with the same resources rather than cutting them gitu. Jadi cutting them kalau saya pribadi always the last resort gitu. Ya. But regardless people atau orang itu by default dalam situasi seperti ini harus ada rankingnya dari 1 sampai X. You like it or not, you rank them. Linear, nggak ada 1, 2, 2, oh ini karena ini sama apa, nggak ada. 1 sampai X, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap department itu, misalnya di marketing, 1 sampai X-nya siapa, jelas. Di operation 1 sampai X-nya siapa, jelas. Jadi rankingnya jelas gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa bikin ranking, berarti performance review-nya nggak jalan. Ya, ini PR lah gitu. So it's no excuse, start now. Gitu. Jadi karyawan Anda tolong di rank 1 sampai X, 1 sampai X, 1 sampai X. Setiap fungsi, at least setiap fungsi gitu kan. Ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya di waktu itu di Zalora. Jadi tiba-tiba investor telepon bilang in 2 weeks make sure you let go 25% people. Boom gitu. So kalau enggak tutup gitu. Nah ya ada ancaman-ancaman seperti itu dikit lah. Tapi let's say in short we gotta do what we gotta do gitu kan. Dalam waktu itu saya posisinya sebagai co-founder. Jadi waktu itu saya bertiga. Jadi ada 2 founder lain gitu. Jadi yang kita lakukan benchmarking. Nah benchmarking ini good practice juga buat teman-teman. Jadi benchmarking seperti apa? Jadi kita lihat nih revenue contribution per pax. Jadi revenue per person sama cost per person. Itu setiap fungsi ada matriksnya. Jadi contoh, customer service. Kan Zalora itu regional company ya. Jadi ada di Thailand, ada di Singapura, Malaysia, Indonesia, Philippines. Itu semua keluarin datanya untuk dibandingkan. Jadi bukan hanya berdasarkan jumlah orang, karena kalau berdasarkan jumlah orang itu nggak fair. Kalau misalnya achievement-nya lebih tinggi, jumlahnya lebih banyak, ya fine-fine aja gitu kan. Jadi makanya dilakukan perbandingan benchmark-nya itu revenue per person atau cost per person. Ya, kita pakai revenue per person dulu, tapi cost per person sekalian ada itu waktu itu datanya. Jadi, di divisi customer service, revenue per person berapa? Di divisi itu gudang, revenue per person berapa? Di divisi marketing, revenue per person berapa? Semua revenue per person. Nah, setelah itu ditarik rata-rata. Nah, kalau yang gendut di atas rata-rata harus either increase revenue in the short period of time. Kalau enggak ya mau nggak mau let go people gitu kan. Jadi either increase productivity, output atau reduction gitu. Now today we're not gonna talk about how to do it, bla bla bla. No, itu separate topics lah. Itu more like HR. Tapi ini lebih ke mekanisme how you make decisions about it gitu. How you make a rational decisions about it.
gitu. Ya, jadi again, just to recap, save first, everything else later. Ya, tentang new opportunities dan lain-lain itu yang itu menurut aku masih ada uncertainty-nya. Jadi mendingan yang kita sekarang bagaimana melakukan hal yang sama dengan cost yang lebih kecil gitu. Nah, cost save first at everything else later at the company level, lalu di function level, baru akhirnya people level. Oke. Nah, people level pun ini masih bisa ada kesempatan untuk kreatif lah gitu. Jadi saya dengar dari teman-teman di industri ya, ada yang memberlakukan, ada yang punya pabrik nih, 1 minggu on, 1 minggu off. Jadi timnya di split tim A, tim B. Jadi tim A masuknya minggu ke-1 sama ke-3, tim B minggu ke-2 sama ke-4. Nggak ada yang di let go, tapi kerjanya separuh. Nah, kalau gitu kan by the way, jadi payroll cost saving-nya 50%. Lumayan gitu kan. Terus ada lagi perusahaan yang memberlakukan, oke, targetnya nggak butuh separuh, targetnya 20% cukup. Oh, 4 hari kerja gitu. Atau let's say butuhnya 40%, 3 hari kerja gitu. So there are many creative things. Jadi ini kalau misalnya banyak sharing-sharing ketemu sama yang lain, itu pasti keluar ide-ide yang kreatif yang bisa diimplementasikan. Oke. So that's about cost savings ya. Lalu yang kedua terkait sama work from home ya. So work from home ini kan baru. Buat saya penting introduce the concept of ritme. Ritmenya mau seperti apa gitu. Rhythm gitu. Jadi supaya jadi kebiasaan gitu. Karena kalau enggak, dari datang ke kantor bisa kelihatan kerjaannya apa, ngapain dan lain-lain, terus tiba-tiba ngilang semua. Nggak tahu itu ngerjain apa, terus pada waktu lihat hasilnya kok kurang, bingung mau ngapain, mau nyuruh siapa, mau negor siapa. Nah, itu nggak bisa terjadi. If you're a entrepreneur, if you're an owner, then you need to establish ritme ya. Kalau saya di 4 perusahaan, bahkan sebelumnya sih waktu masih konsultan, ritmenya selalu ada 3 sih, ada daily, ada weekly, ada monthly gitu. Daily saya selalu per function itu saya enforce untuk daily check-in sama daily check-out. Ya. Ada orang yang nggak suka, ada yang suka, yang nggak suka bilang, aduh ini kayak anak kecil, anak TK apa dan lain-lain. Well, kalau lu pengusaha, ini duit lu gitu. So you deserve to know what they are doing and if they are doing the right thing or not. Ya, jadi daily check-in check-out, you decide the time. Kalau saya kebetulan seberapapun level saya di perusahaan, saya selalu pilih satu yang saya directly involved supaya nggak butut otaknya gitu. Dalam hal ini, let's say for example di Amarta saya involved di marketing gitu. Jadi marketing daily check-in, daily check-out itu saya yang establish gitu. Karena ini bulan puasa jam 8. Jam 8 check-in, jam 4.30 check-out. Sebelumnya jam 9 check-in, jam 6 check-out. Selalu ada dan bukan kayak absen ya. Intinya kan misalnya di marketing ada yang manajer, ada yang staffnya. Kalau staffnya nggak komplit, manajernya nggak bisa update. Emang sengaja seperti itu. Bukan absen tapi semi gitu ya. Karena I want to know and align the priority gitu. Jadi di sana bahasa apa aja? Simple. To do today, terus ada escalation if needed. That's it. Jadi setelah didiskusikan, value add saya sebagai leadernya itu nge-reprioritize if needed. Jadi kadang-kadang mereka kelupaan inisiatif atau mereka nggak tahu ada inisiatif baru yang harus top priority. Nah itu di-reshuffle oleh leadernya masing-masing. Gitu. Jadi jam 9 selalu ada align, hari ini ngerjain apa, 1, 2, 3, 4, 5, selalu dinomerin. Kalau saya selalu dinomerin. Karena apa? Supaya gampang referensinya. Itu tadi yang to do nomor 1 udah beres belum? Jadi bukannya itu to do yang bla 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 itu kepanjangan gitu. Itu to do nomor 1 udah beres belum? Nomor 2 udah beres belum? 3 gimana? 4 gimana? Yang 5 itu butuh bantuan gua nggak? Nah model-model kayak gitu. Itu jam 9, jam 6 cek gitu. Nah saya masih ingat awal-awal banyak yang telat. Nggak, kalau telat tungguin. Datang semua baru mulai gitu per function gitu. Lama-lama ada saya nggak ada saya itu jalan karena udah jadi habit.
but the leader needs to ini nanti aku discuss lebih lanjut, itu the leader needs to show example, role model. Itu nggak bisa, let's say lu masih tidur belum mandi itu, terus lu harapin anak buah lu udah mandi karena dengan alasan lu bayar dia, itu enggak, itu bullshit ya gitu. So that's not, you're not role modeling ya. Itu daily. Lalu weekly biasanya, jadi kalau daily, kalau weekly itu by function, setiap function itu kalau saya selalu setiap hari Senin, cross function setiap hari Selasa. Itu udah rutin. Dari 3 perusahaan terakhir, functional weekly selalu hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena dapat updatean 1 minggu. Nah, kenapa yang cross function hari Selasa? Karena nungguin karena kalau misalnya itu apa yang weekly cross functionnya hari Senin, masing-masing leader di functionnya belum siap datanya, belum siap diskusinya gitu. Jadi biarkan setiap fungsi take care of their own stuff, itu hari Senin. Selasa pagi meeting cross function. Kenapa Selasa pagi? Kenapa nggak Rabu? Kenapa nggak Kamis? Supaya bisa ada 2 kali update di minggu itu. Gitu. Karena kalau misalnya lu Selasa udah agree on company initiative minggu itu, Rabu udah bisa jalan, Kamis sudah ada update. Kalau perlu revisi, udah bisa meeting sekali lagi Kamis, Jumat udah revisi. Jadi Jumat itu udah versi revisi. Jadi progresnya daily. Kalau misalnya lu mundur weekly cross function atau management meeting Rabu atau Kamis, you're missing 1 week. Karena udah keselawikan dulu energinya udah turun lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya mau maksimal, pengalaman saya function weekly Senin, cross function weekly Selasa pagi gitu. Oke. Nah, kalau monthly biasanya sama ini yang punya duit, shareholder, investor, itu monthly. Jadi update performa itu bulanan gitu. Oke. Ya. Nah, lalu di ritme itu kita diskusi apalagi output ya, harus bisa di measure. Terus untuk maximize work from home, collaborative tool ini kalau belum dipakai dan harus dipakai gitu. Jadi video call, Zoom atau Google Meet, terus presentasi. I rarely use PowerPoint again ya. Jadi pakainya Google Slide. Kenapa? Google Slide, Google Doc gitu. Jadi semua orang bisa keroyokan di dokumen yang sama, nggak ngabisin bandwidth kiriman dokumen, buka attachment, download attachment, pusing gitu. Tinggal buka aja langsung, kerjain barengan dikeroyok gitu. Kalau mau pakai online absensi silakan. Share to-dos boleh, saya pakai WhatsApp untuk share to-dos-nya, jadi nothing complicated, nothing sophisticated. Digital approval, nah ini work from home perlu ya, jadi masing-masing perusahaan kalau bisa nggak bikin kayak tanda tangan basah lagi gitu. Tanda tangan basah kalau diperlukan dengan third party aja, sisanya kalau internal bisa digitalin, harus digitalin. Kalau enggak boros uang transport, kirim-kirim dokumen, kertas, salah ngeprint, pusing ya, itu drop semua. And then you measure everything. Ya. Okay. And then last but not least, yang ketiga adalah I think as a leader, shared with Jessica ya, my style probably not for everyone gitu, but my religion for leadership is role modeling. So stop talking and start doing. Gitu. Jadi kalau lu minta anak buah lu do sesuatu, then you need to give examples gitu. Jadi let's say for example cost saving atau cut cost gitu kan ya. Then yang kena pertama kali cut cost itu bukan perusahaan. When I think about applying it to the company, yang kena cut cost pertama kali itu istri saya di rumah gitu. Itu kena cut cost duluan. Jadi expense saya itu selalu saya catat, mana yang dikurangin, makanan apa dan lain-lain itu kurangin semua. Gitu. So just to give examples, saya punya 2 anak, satu umur 4, satu umur 3, bayar sekolahnya kemahalan, yang kecil dan aku nggak lihat let's say kontribusinya atau value-nya, yang kecil stop sekolah, gitu. Dan homeschooling, harganya 1/10 dan masih bisa ngajarin. Kalau yang gede saya lihat masih ada gunanya, oke, kemahalan dikit tapi wait and see. Tapi yang kecil langsung stop sekolah. Yang kecil udah stop sekolah. Sempat berantem sama istri saya, yang kecil stop sekolah karena kemahalan. Jadi tadinya dia sekolah seminggu 3 kali, masuk sekolah 3-4 jam,
diganti seminggu 3 kali, cuman 45 menit. Udah gitu nggak dapet, dia nggak bisa fokus apa dan lain-lain, jadi nggak ada gunanya. Anak saya yang kecil drop sekolah, saving gitu kan. So stop talking, start doing. So, and then let's say kalau misalnya bikin meeting jam 8, then you attend jam 8 gitu, jangan telat gitu. Masih banyak bos yang telat-telat. Oh, gue kan bos, gue datang terakhir setelah yang lain udah datang. Itu buat gue bullshit ya. That's not my style, unfortunately gitu kan. You expect people to come early, then you come early gitu. Then you expect people to tampil rapi, then you take a shower and tampil rapi. Gitu. Yes, ya maaf ini ada yang bilang rambut saya kayak Einstein, emang modelnya kayak gini gitu. Jadi memang kebetulan saya nggak suka sisiran karena sisiran buang waktu. Jadi keluar mandi, ongkrong-ongkrong udah beres gitu ya. Communication style, crisis like this, first thing first, be sincere. Sincere itu apa ya bahasa Indonesia? Tulus ya. Jadi apa? Makin ditutupin pasti kelihatan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tulus, kalau tulus kelihatan. So when the company is in trouble, I think direct, sincere, transparent communication, in my experience, still the best. Ya. Oke, jadi mungkin itu 3 hal yang dari saya. Hopefully can help how to make the best out of this crisis. Jadi let me recap. Save first, everything else later. At the company level, at the function level, baru people level. Establish rhythm atau rhythm, ya. Jadi ritme itu pasti minggu-minggu pertama orang agak batuk-batuk, nggak enak. Aduh ini kok sekarang apa-apa monitor, mesti check-in apa dan lain. Lama-lama biasa aja. Then the good thing is it provides you with informations needed untuk semuanya. Gitu. So and last but not least, as a leader, you stop talking, start doing what you ask from your team to do. So mungkin itu dari saya. Jessica, I hope you're around. Please come back. Oke. Thank you Pak Wenas atas sharingnya yang luar biasa. Teman-teman berikan tepuk tangan virtual dulu dong buat Pak Wenas. Wow, oke, ada ya. Ada. Dari kemarin kita sudah ada berbagai macam tepuk tangan virtual ya, Pak. Soalnya tetap semangat offline kan ya. Saya minum dulu aus. Silakan. Ya. Oke. Before we are going into questions, ini kebetulan ada satu pertanyaan menarik dari Christian Kustedi. you know the guy. Yes. Ini saya tunjukin ya. Tanya Pak, kalau tim yang kerjaannya repetitif, contoh call center, apakah perlu daily check up juga? Ya, kalau dari aku defaultnya perlu. Gitu. Jadi dibiasain. Jadi daily check up-nya ini tergantung ya. Kalau misalnya call center kan ada beberapa perusahaan yang sistemnya dia udah bisa call center dari rumah. Jadi waktu work from home ini call centernya juga bisa work from home gitu. Nah, itu lebih perlu lagi. Kalau misalnya biasanya call center itu kalau di company yang saya pimpin sebelumnya itu selalu ada daily check-in physical. Jadi daily check-in-nya bicara apa? Bicara kemarin ada case-case menarik apa yang untuk di-sharing sama productivity-nya di-share. Jadi semua itu bisa peer pressure in a positive way ya gitu. Jadi misalnya si A handle berapa call, si B handle berapa call, si A first resolution-nya berapa persen, si B first resolution-nya berapa persen, terus escalated issue-nya berapa persen soal apa. Nah, itu bisa didiskusikan. Ya. Jadi yes, meskipun repetitif, there is a merit. It doesn't have to be it doesn't have to be half an hour gitu kan. Jadi kalau misalnya saya tim marketing itu daily check-in-nya waktu awal-awal setengah jam. Sekarang 15 menit udah beres. Nah, ini mungkin kalau memang misalnya tidak ada hal yang untuk di-sharing atau worth noting, ya 5 menit, 10 menit, I think that's enough gitu. But kalau saya sarannya tetap ada, nggak ada salahnya gitu kan. At least you share how are you doing, bla bla gitu. Worst case scenario ya. I see. Tadi untuk yang pas daily check-in ini kan Pak Wenas juga ada mention about escalations gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman tuh yang belum paham maksudnya escalations di sini. Menurut Pak Wenas tuh apa sih Pak? Hal-hal seperti apa? Oke, jadi contoh lah ya. Jadi waktu saya di e-commerce gitu. Oh, ini ada yang barangnya handphone nyampe-nya batu gitu. Nah, itu escalation kan. Lo kan maksudnya kita marketplace, yang ngirim seller,
kita perantara, terus ngirimnya batu. Then what do you do? Then you take care lah, gitu kan. Dan take care-nya jadi lebih panjang kan, nggak cuma bisa, oh oke Pak, mohon maaf gitu, nanti kita tukarkan. I mean, it's not that simple because the seller is a crook. Sellernya tukang tipu gitu kan, kalau misalnya sampai kirim batu misalnya gitu kan. So, I don't think there is such case, tapi kira-kira seperti itu. Itu hypothetical example ya. Jadi itu contoh-contoh eskalasi. Terus contoh eskalasi yang lain yang bukan eskalasi tapi worst sharing itu misalnya ada kasus di mana dia marah-marah sampai keluar kata-kata binatang, kebun binatang apa dan lain-lain gitu kan. Itu sampai CS-nya customer service-nya sampai nangis gitu. Nah, ya itu kan sharing kan bagus. Jadi yang lain-lain dengar it's a group reconciliation ya. Jadi dihibur dikuatkan oleh teman-temannya gitu kan. Oh, don't worry Mbak, kalau misalnya kayak gitu, ya udah jangan dijawab, dengerin aja. Nah, tip-tip kayak gitu kan, it's real gitu kan. I mean, that's something that I cannot give because, I listen as a call center, but my expertise is not there gitu. Yeah. I see. That is escalations. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Julius Alexander Wijaya. Tapi sebelum saya bacain pertanyaannya, buat teman-teman kita masih punya sekitar 15 menit buat Q&A. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya, mau nanya-nanya langsung sama Pak Wenas, mumpung Pak Wenasnya lagi ada di sini dan bisa jawab pertanyaan teman-teman, please silahkan jangan malu-malu karena sekali lagi saya selalu sebutkan malu bertanya sesat di jalan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Julius Alexander Wijaya. Saya di distributor machinery, Pak. Kalau negosiasi untuk TOP dengan customer, otomatis mereka minta longer term. Tapi di sisi perusahaan minta DP. Bagaimana ya dengan hal tersebut? Ya, ini dari sisi satunya kan. Tadi kan saya encourage semua pada minta ini TOP-nya dipanjangin semua gitu. Terus dari sisi bisnis B2B, nah gimana gitu kalau TOP dipanjangin semua ya mati juga gitu kan. So, yes, ini perlu dilihat lebih, jadi daftar kliennya itu diurutin. Lalu diurutin 1, 2, 3, 4, 5 sama 1 sampai X gitu. Yang lebih penting yang mana, yang less yang mana. Nah, jadi bisa dipilih yang bisa lebih fleksibel yang mana. Nggak bisa semua dikasih TOP mundur semua gitu kan. Kalau dikasih TOP mundur semua yang bangkrut perusahaannya. Gitu. Jadi harus diprioritaskan. Nah, tadi kalau prioritasnya itu, tadi kan Bapak bilang ada yang lebih penting yang mana. Nah, lebih pentingnya itu kalau menurut Pak Wenas paling efektif kalau diukur berdasarkan apanya itu, Pak? Nah, first thing first, butuhnya DP-nya berapa? Ini kan butuh cash flow berapa lah. Ujung-ujungnya kan company butuh cash flow lah. Butuh uang masuk, keluar. Uang buat diputer lah ya. Jadi harus diidentifikasi itu. Kan tadi bikin business plan normal, worst case. Worst, super worst. Nah, worst itu butuh duit muter berapa, super worst butuh duit muter berapa. Setelah you identify butuh duit muter berapa, dan setelah ngurutin klien, nah itu kan macam-macam. Bisa misalnya, oke, yang ini pokoknya gue nggak boleh nego, yang ini boleh nego. Atau bisa dipukul rata, DP-nya dikurangin, TOP-nya tambahin. Nah, semi win-win lah, model-model kayak gitulah. Atau let's say kalau mau TOP-nya dimundurin, DP-nya banyakin dikit gitu. Jadi pelunasannya boleh, ya itu give and take, always give and take gitu. Ya, jadi tapi sebisa mungkin di-quantify dulu. Jadi bukan feeling-feelingan gitu. Jadi tahu target butuh duit muternya berapa dan harus achieve itu. Caranya gimana? Baru setelah diurutin baru kelihatan dari company A, ini company gede, belinya banyak. Oke, company dia kena dampak sih. Iya sih, dia kena dampak sih. Kan pasti banyak juga, bukan banyak lah. Ada beberapa yang dia itu kena dampaknya lebih sedikit, tapi seolah-olah ngikut yang lain, aji mumpung minta TOP panjang juga gitu kan. Nah, itu pinter-pinternya kita. Tapi first thing first, sebelum kita atur mau dapat duit cash flow dari klien yang mana, itu harus perusahaannya butuh duit muternya berapa dulu gitu. I see. Oke. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Sandy Suryaman. Ya. Pak Wenas mau tanya gimana caranya cek aktivitas-aktivitas sales kita di lapangan dalam kondisi WFH? Apakah kasih bukti foto via aktivitas Zoom atau selling online cukup? Ini tergantung
jualannya jualan apa ya? Kan kalau misalnya jualan produk digital atau layanan digital kan bisa online ya. Tapi kalau memang misalnya harus bukti fisik, ya foto gitu. Nah ini apa? Makanya sebisa mungkin sih disistemkan ya. Kalau disistemkan kan, let's say nih, misalnya nih, dia catat, anggap aja catatnya manual lah pakai Google Sheet gitu. Oke, hari ini segini, tapi fotonya belum ada gitu kan. Tapi dia kan nggak bisa, dia bohong cuma bisa sekali, 2 kali, dia mau bohong terus ya lama-lama ketahuan dong. Kalau misalnya dia bohong terus nggak ketahuan, berarti something wrong with the system gitu kan. Gitu. Jadi itu kalau dari saya fleksibel ya, disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Intinya kalau memang misalnya sistemnya sudah ada sedikit-sedikit, bohong nggak bisa lama-lama. Bohong pun atau nutupin itu nggak bisa lama-lama. Makanya daily check-in-nya setiap hari kan. Jadi kalau bohong 2 kali, hari ketiga udah ketahuan. Bohong ada nggak? Ada. 1 hari ketahuan. Gitu. Karena ya nggak deliver gitu aja. Ya, hari ini dia bilang, oke, kebetulan gue lagi nggak ngecek gitu kan. Besok gue cek. Gue tanyain, kok angkanya berkurang? Gitu aja kan. Ya. Oke, interesting. Intinya ya salah satu yang penting juga adalah bukan cuma bikin sistemnya, tapi juga checking and monitoringnya ya Pak ya. Yes, correct. Ya, nah daily check-in itu part of checking monitoring juga secara tidak langsung gitu kan. Jadi dia kebiasaan untuk nge-share. Jadi membiarkan yang lain pay attention to yang dia share. Lama-lama jadi ketahuan semua kerjaannya gitu kan. Terus yang jadi misalnya di tim saya gitu kan, loh ini kok kerjain banyak ya. Oh kok gue dikit ya. Dia gatal sendiri gitu. Jadi lama dia keangkat naik juga gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Freddy Ferdinand. Pak, bagaimana membuat skema bonus di tim? Apakah HRD menghitung performance untuk memberikan bonus tim? Dan apakah semua staff mendapatkan bonus? That is a very good question though, I think. Yes, by default bonus dapat atau enggak itu tergantung performa perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kita lagi krisis gini, asumsinya perusahaan lagi jeblok gitu kan. Jadi kalau misalnya mau tetap kasih bonus, biasanya sih yang core, yang related sama core bisnis gitu. Ya sales lah yang jualan. Most of us probably jualan sesuatu gitu kan. Nah yang jualan itu, yang ada bonusnya. Bahkan let's say kalau misalnya di krisis gini mungkin fixnya dikurangin, fleksibelnya ditambahin. Ya fleksibel itu bonus gitu kan. Ya. Actually salah satu yang kena duluan kalau misalnya lagi cost saving bonus ya, bonus by default nggak ada. Ya, correct ya. Jadi di krisis gini my friend get impacted 90%. Gitu. So we're lucky enough we're still maintaining most of our business gitu. But there are many out there yang bisnisnya kena impact minus 90%. Gitu. Jadi kalau minus 90% mau ngasih bonus duit dari mana gitu kan. Oke. Tadi itu ada yang menarik dari tadi kan Pak Wenas bilang bahwa kalau misalnya kayak krisis kayak gini, otomatis biasanya bonus udah nggak ada gitu kan ya. Cost itu kan masuk ke dalam cost saving. How about THR Pak? I mean tadi kan kalau Pak Wenas bilang kalau bisa yang people related levelnya itu jangan sampai kena gitu kan. Kalau THR itu THR by ini ya, THR by legal you have to give ya gitu. Jadi ada boundary flexibility yang kita bisa lakukan sebagai pengusaha. THR is not one of them. so THR flexible. Jadi THR I think harus kasih lah THR. THR itu hak mereka. Yang hak mereka kita harus kasih gitu kan. Ya. Oke. Lanjut, masih ada pertanyaan lagi dari Freddy. Apakah Pak Wenas selalu hire A team atau yang penting headnya A team, staffnya B or C plus pun nggak apa-apa? Semuanya nggak apa-apa B dan C plus gitu. Jadi kalau hire orang itu saya lihat ada skill, ada will. Gitu. Saya mementingkan will. Ya, of course priority-nya cari yang high will, high skill. Gitu. Jadi will itu apa? Will itu keinginan untuk belajar, keinginan untuk mencapai target, keinginan untuk melakukan lebih. Nah itu lebih penting. Gitu. Of course kalau idealnya cari yang high will, high skill. Jadi pinter, ambil lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa dapat,
I would rather cari yang coachable, ya coachable lah ya. Kalau Ambi juga rese kadang-kadang gitu kan, coachable tapi biasa aja, karena itu bisa dijadiin pinter tergantung leadernya gitu kan. And then daripada yang pinter tapi resenya setengah mampus gitu. Oke. Kalau dari pengalamannya Pak Wenas, what is the best practice untuk spotting orang itu coachable atau enggak di awal, atau memang itu has go through several months atau satu setidaknya atau several weeks sama di company? Itu apa ya? It grows by experience ya. Jadi proses interview kan ya ada macam-macam lah tips and tricksnya gitu kan. And then dan kriteria orang itu cocok kerja sama itu kan tergantung leadersnya gitu kan. Jadi mungkin aku share misalnya yang gue interview lah gitu. Kalau misalnya kerja sama gue, defaultnya kelebihan gue dan kekurangan gue itu speed gitu. Speed. Gue cepet banget dan gue nggak sabar banget gitu. Jadi let's say if you don't do your job well, I will do your job gitu. Jadi gue butuh yang cepet gitu kan. Jadi dan karena itu dan gue orangnya kan direct kasih feedback gitu. Jadi misalnya kemarin aku mentoring itu startups ada 6 gitu kan. Dia pitching, kasih skor 1-10. Gila, orang Indonesia itu by default baik-baik banget, 7-8. Gue kasih 3. Kaget dikasih 3 gitu kan. So but it's that's me lah gitu. Jadi kalau misalnya gue tesnya toughness gitu. Jadi kalau interview sama gue gue ambil dari McKinsey, jadi case interview dan sengaja ditaruh di posisi under pressure, under high pressure. Jadi dia kalau di corner quit or perform gitu. Jadi orang cuma ada 2 opsi. Kalau dipepet itu either quit atau perform. Ya, nah, so that's how I interview gitu. Jadi biasanya ada, let's say kalau yang keluar dari interview sampai keringetan gitu, ya lumayan ada beberapa gitu. Yang nangis ya kurang dari 5 lah, tapi ada juga gitu sampai kayak gila benar-benar kayak, lu gimana kalau kayak gini apa dan lain-lain gitu, modelnya seperti itu. But to answer to your questions, you improve your interviewing skill lah. Jadi tahunya di awal. Tapi kalau misalnya nggak tahu di awal pun, let's say makanya defaultnya kalau misalnya orang baru itu dipepet dulu, jangan dibiarin dulu. Ya, orang kebalik gitu kan. Orang lain dibiarin dulu, tapi di dunia startup terutama di dunia teknologi, we're moving very fast. Kalau misalnya lu biarin dulu dan dia fail, lu udah buang waktu. Jadi makanya defaultnya orang baru dipepet dulu. Dipepet dulu, lihat dulu beneran dia kerja, bener nggak sesuai standar lu atau enggak, apa namanya, baru pelan-pelan di let go, baru pelan-pelan dilepas. Nah, orang kebalikan. Orang biasanya dibiarin dulu, kalau bikin kesalahan baru dipepet. Nah, kalau kerja sama gue enggak, karena gue nggak mau buang waktu. Karena interview lama apa dan lain-lain gitu, dipepet dulu. Kalau dia nggak tahan, keluar silahkan. Tapi kalau dia tahan, itu lama-lama gue biarin. Kerja sendiri, cepet, ekspektasi udah sama gitu. Oke, tadi ada satu hal menarik Pak menurut saya. Tadi talking about case interview yang Pak Wenas lakukan gitu kan. Mungkin boleh di-share nggak Pak? Case interview itu seperti apa? Terus gimana caranya Bapak quote unquote gitu kan memojokkan, membuat orang terpojok supaya ngelihat potensinya orang tersebut tuh seperti apa dalam interview supaya ada gambaran buat teman-teman juga yang lagi nonton di rumah nih. Oke, good. Biasanya gini, jadi kalau dipepet itu biasanya we ask unexpected question gitu, jadi dikasih surprise sedikit gitu kan. Nah biasanya trik saya gini, saya tanya biasanya, what are your top 3 strengths? Why do you think you're good? Dia udah happy kan, jelasin kekuatan pasti, semua pada sumringah gitu kan, dia bilang, oh ya gue ini, tengah-tengah gue cut, oke, dan gue pepet. Nah kalau misalnya kayak gini mana? Kalau kayak gimana? Jadi yang dia tahu, jadi kan dia share tuh kekuatannya seperti apa. Terus gue tanya, oh contohnya seperti apa spesifiknya? Take me to the situation. Biasanya gue gitu langsung. Take me to the situation. Oh iya waktu itu dikasih proyek ini, gue lakuin ini, ya yang lain cuma bisa segini, gue segini. And then lu serbu di sana, langsung disergap sana. Set, lu ambil sana, lu keluarin dari comfort zone dia, lu bilang,
Oke, itu kan bos lu baik banget, itu kan klien lu baik banget. Kalau misalnya kliennya kayak gini gimana? Wah, langsung itu mukanya langsung kelihatan deh. Kebayang kan? Jadi kan dia kan nggak, dia nyangkanya kan, oh lagi ceritain kebaikan gua nih. Tiba-tiba lu sabotase, sengaja memang sabotase, habis itu langsung dicecer yang lain gitu kan. Oke, itu kliennya kayak gini. Ah itu jualan lu barangnya gampang. Sekarang coba lu bayarannya mahal banget deh gitu. Lu jualan sendok garpu 10.000. Sekarang coba lu jualan tas LV gimana? Bingung dia gitu kan. Nah dari situ ketahuan nih. Nah ya udah lu nggak pernah jualan. Nah, baru karena yang kita tertarik itu bukannya menghancurkan dia, bukan, tapi cara berpikir dia under pressure seperti apa. Oke, let's say how do you approach that. Nah jadi yang ditanya itu thinking prosesnya, bukan resultnya. Benar. Nah itu kira-kira salah satu tipsnya lah. Gitu. Alright. I cannot imagine. Kalau cerita kebaikan, kebagusan dia, habis itu langsung dikocok ke yang lain-lain dia nggak pernah, itu mukanya udah langsung berubah semua. But that's good gitu kan. I've seen all of them. Jadi ya biasa aja jadinya gitu. And then you can see whether kebanyakan itu orang yang jago ngomong doang langsung ketahuan di sana. Jadi jawabannya nggak detail. Jawabannya itu kayak cuman kayak ya gitu, ya gimana ya gitu, nggak detail gitu, cuman gitu, nggak taunya temennya yang ngerjain gitu, dia cuman ikut meeting terakhir doang, closing the sales. Nah itu biasanya saya sampai nanya, lu convince-nya gimana? Ini kan barang lu mahal, kenapa lu bisa dapat ini deal segini banyak apa dan lain? Lu ngomongnya ngomong apa sih? Waktu lu ngomong apa dia berubah pikiran itu klien di depan lu. Nah jadi case interview itu imagine that you're in the same room. What does the environment look like? What does the counterpart say? Itu jadi live semua. Nah dari sana ketahuan orang itu beneran di sana atau enggak. Alright, interesting. Aku nggak kebayang, saya nggak kebayang rasanya jadi yang diinterview sama Pak Wenas kayak. Boleh dicoba. Nah, tapi kan maksudnya make sense kan? Gitu kan? Yeah, make sense. Gitu. Wait, okay, I got it. Okay, now let's change the context a little bit. Gitu. Nah, baru dia kaget gitu kan. Nah, kalau orang kaget kan ketahuan ilmu sesungguhnya gitu. Nah, itu keren sih. Dan I would say again ya, objektifnya nggak failing dia. So you need to be clear. Kadang-kadang orang itu keenakan ini kan, kita kadang-kadang kan curinya gitu ya Pak ya. Ya kita agak-agak keenakan sadistik gitu kan, ya wah lihat orang hancur gitu udah habisin aja. No, bukan gitu ya. No, it's not the purpose. The purpose is to identify dia yang di dalamnya itu ada isinya beneran atau enggak gitu kan. Nah ini tadi ada tanya nih Tony Ongki, yang pada bicara maksudnya orang yang hanya bicara sesuai teori. Nah nggak selalu teori, jadi orang yang sudah praktis, kalau orang rajin kan dia praktis jawaban. Karena ada kan di internet udah banyak ditanya kan, tapi kalau misalnya dikasih case interview, case-nya dikocok, live, dia nggak tahu kondisinya seperti apa, dia mau nyiapin jawaban apa. Kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa. Gitu aja. Dan nggak ada right or wrong answer, yang kita pengen tahu kan, how he thinks about it, gitu. How he approach the problem. Oke. Thank you Pak Wenas. Ini ada satu pertanyaan dari VVN. Sistem WFH sudah ada, tapi lambat laun hasilnya itu kurang maksimal. Mungkin karena bosan ya di rumah terus sejak akhir Maret. Apakah ada masukan how to improve bidang usahanya agency design? Silakan Pak. Ya, nah ini kurang maksimal, measurement-nya apa itu kan macam-macam ya gitu kan. Jadi bisa ini kok kayaknya quality-nya turun ya, kok hasil desainnya nggak segerget dulu ya, itu kan kualitatif. Atau let's say kuantitatif, ini kok produktivitasnya dulu satu orang bisa 20 desain, sekarang cuma 10 desain ya. Nah itu harus di-identify dulu yang mana gitu kan. Now, jadi first thing first, establish measurement. Contohnya, produktivitas gampang lah ya, berapa output, berapa desain, apa dan lain-lain. Tim saya ada, selalu ada. Jadi kalau misalnya lagi slow gitu, saya tanya, ini request-nya berkurang atau ada yang sakit atau apa? Kalau ada jawaban yang reasonable, oke gitu. Kalau enggak, gue cuma bilang, oke, make sure not 2 weeks in a row. Jadi dia tahu sendiri kodenya gitu kan. Kalau enggak, gue kasih proyek baru atau dan lain-lain gitu. Nah kalau kualitatif itu macam-macam, caranya macam-macam gitu. Bisa misalnya let's say every time there is a deliverable,
then you score as a leader, lu yang score 1 sampai 10 ini segini, dan be transparent. Oh, desain yang ini 10, yang desain ini 9, yang desain yang ini 3 gitu misalnya. Lama-lama orang kan kalibrasi gitu. I expect so rata-rata yang lalu kok di rata-rata di 9, sekarang di 6 ya gitu. Jadi kalau mau bicara lambat laun hasil kurang maksimal itu measurement-nya apa harus jelas. Karena kalau nggak jelas itu it could be you as a leader yang merasa kok nggak greget ya. Ini gua doang, kalau mungkin lu doang gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lebih itu lagi bisa let's say apa? Kalau saya definisi kuantitas kan jelas deliverable. Kalau definisi quality misalnya definisi quality macam-macam. Jadi kalau misalnya email open rate-nya berapa, click through rate-nya berapa. Kalau misalnya social media post gitu engagement-nya berapa like gitu kan. Kalau misalnya like-nya rata-rata turun itu ya baru gue bilang ini kok nggak maksimal gitu kan. Jadi sebelum bilang itu nggak maksimal harus jelas dulu measurement-nya apa. To be fair for everyone, yourself and your team. Otherwise nggak tahu room for improvement-nya di mana. At the high level ada quantity, ada quality. Kalau quality pun is it you subjectively atau collectively memang semua merasa turun gitu kan. Mungkin beda selera gitu. Ya. Oke. Pak, tadi kan Pak Wenas kan selalu mention about measuring things. Measuring things, terus Bapak bahkan punya listnya 1 sampai X untuk every single things gitu. Mau dari tadi vendor, mau dari tadi karyawan, dan lain-lain. The question is, do you also measure yourself? If so, how do you usually measure yourself? Atau pakai matrix apa atau gimana gitu Pak? Karena biasanya banyak dari entrepreneurs yang sibuk meng-quantify dan measure kerja timnya, tapi sometimes mungkin kelupaan untuk measure dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya harus di-measure sama orang lain sih, jangan diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita gather 360 feedback buat kita, yang lain nulis pada bagus-bagus semua gitu kan, nggak berani gitu, takut gitu, apalagi gue serem gini kan. Jadi kalau di Matahari Mall dulu John Riyadi yang jadi feedbacknya ngumpulnya ke sekretarinya John. Habis itu itu setahun sekali ya. Jadi disamain sama 6 bulan sekali. Jadi disamain sama ritme performance review-nya. Jadi you do as you talk gitu. Jadi kalau misalnya performance review 6 bulan sekali, anak buah di 360 feedback 6 bulan sekali, ya then you will be 360 feedback 6 bulan sekali, tapi ke orang lain, ke peer lu. Jadi kalau misalnya sekarang saya ke CEO, siapa Mas Taufan, kalau dulu ke John Riyadi gitu. Jadi semua udah di-compile, udah diacak, udah nggak kelihatan, keluarnya angka sama kayak yang lain. Ya. Oke. Itu ini ya, maksudnya itu leadership yang softnya lah. Kalau hardnya ya performa perusahaan kan. Let's say kesalahan anak buah lu, kesalahan lu. Jadi kesalahan anak buah gua ya basically kesalahan gua. Gitu. Yes, I see. Dan kalau aku kan mendengar dari beberapa videonya Pak Wenas, gimana caranya Pak Wenas tadi dari tadi Pak Wenas juga gimana caranya Pak Wenas segitu clear-nya defining things dan measuring things. And I think yang saya penasaran adalah apakah kan saya dengar Pak Wenas itu melakukan meditasi. Apakah meditasi itu juga berperan penting dalam Pak Wenas untuk getting those clarity in life and business? Yes and no ya. So I mean I started meditation 2008. Jadi tahun 2008 aku mulai meditasi. Lebih kesehatan sih gitu. Jadi bukannya kayak mau canggih, mau sharp, enggak ada itunya. Terus kesehatan udah beres, terus sempet waktu itu mau sabar. Jadi mau sabar, meditasi gitu kan. Tapi yang ditemukan itu adalah my impatience is my strength. It's actually my speed, my strength gitu. Jadi setelah melihat ke dalam dan sampai paling dalam itu justru kekuatan. Jadi I stop trying to be more patient lah gitu kan. And then side effect-nya clarity itu side effect. Jadi secara nggak langsung after I practice meditations itu I'm very fast in switching context gitu. Jadi kalau misalnya melihat peranan C-levels gitu atau entrepreneurs kayak dokter. Jadi setiap minggu
aku ada bayangan, oke, minggu ini target minggu ini mau fokus apa ya, gitu kan. Tergantung fase perusahaannya, bisa 1 fungsi, bisa 2 fungsi, gitu. Jadi misalnya, oke, minggu ini kan biasanya itu ada patternnya. If you kalau misalnya mundur sedikit melihat semua pola yang bergerak di dunia ini itu ada patternnya. Di perusahaan juga sama. Jadi contohnya waktu itu di e-commerce, pertama marketing, habis marketing beres biasanya merchandising, bukan, marketing, habis marketing terus habis marketing batuk, sales sudah jalan, udah gitu operations batuk, habis operations batuk, teknologi batuk, habis teknologi batuk, merchandising batuk, habis itu HR batuk, nah itu muter aja gitu aja terus gitu, jadi kira-kira ada patternnya. Nah, jadi kalau meditasi itu membantu, meeting berentetan, habis meeting marketing, habis itu meeting teknologi, habis itu meeting yang lain, itu nggak kebawa-bawa bapernya gitu kan, habis marah-marah baik, nah itu nggak kebawa-bawa gitu, paling sama apa, itu satu, jadi switching konteks. Yang kedua mungkin sangat membantu dalam ini ya, apa, membedakan, oh ini penting, ini noises gitu kan, itu sangat penting by the way, ini noises gitu kan. Ini problem beneran nih kalau ini noises gitu. Karena orang itu banyak yang karena tidak terstruktur itu everything jambelap gitu kan. Jadi kayak ini produknya jelek, harganya kemahalan, oh itu campur jadi satu. Jadi yang mana produk jelek atau harga kemahalan? Nah itu dua hal yang berbeda dan solusinya juga berbeda. Kalau misalnya lu jadiin satu, oh dua-duanya, itu jawaban orang pasti defaultnya dua-duanya harganya udah barangnya udah jelek, harganya kemahalan, makanya gue nggak bisa jualan. Bullshit. Default answer-nya bullshit. Nah, urutannya yang mana dulu? Gitu. Pasti ada urutannya. Oh, produknya lebih jelek daripada yang lain, baru harganya gitu. Nah, itu pasti ada. Ada urutannya 1 sampai X pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. I see. Interesting. Ini mungkin kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir, Pak. Ada 1 pertanyaan dari Margareta Ariana. Selamat siang, Pak Wenas. Untuk menghitung revenue atau produktivitas orang di suatu perusahaan, seperti yang tadi Pak Wenas tadi bicara dengan detailnya di bagian HRD, apakah ada referensi buku atau course untuk lebih detailnya? Mungkin ada, tapi sayangnya gue nggak suka baca buku, jadi ya. Enggak, kalau orang dapat ilmu beda-beda ya, jadi silakan cari yang sesuai dengan individu masing-masing gitu. Gue kalau baca buku ngantuk gitu, jadi gue lebih suka. What is your best way of learning, Pak Wenas, kalau buat Pak Wenas? Get my hands dirty, tertarik. Jadi misalnya HR, gue cari itu HR yang top, terus I schedule one-on-one gitu, and then do you want to help me? Can I have a mentorship with you? Biasanya jarang banget orang yang bilang, orang lu minta tolong masa nggak dibantu gitu kan, nggak rugi apa-apa gitu. Ya. Oke. Last questions. Tadi kan Pak Wenas bilang bahwa you lead by role modeling gitu kan ya. Dan di salah satu videonya Pak Wenas, mungkin tadi nggak disebut di sini juga, Pak Wenas bilang bahwa sebagai leader, Pak Wenas punya gaya di mana Pak Wenas harus bisa mengerjakan sebagian kecil dari pekerjaan yang Bapak manage gitu. Maksudnya pekerjaan orang-orang yang Bapak manage. The question is, ideally menurut Bapak atau secara maksimal, how many people sih can a person directly manage to get it effective and efficient as well? Maximum 15 ya, mungkin ya, 10 to 15. Iya. Jadi kalau misalnya yang direct, menurut pengalaman saya. Jadi so I'm very conservative ya. Jadi kayak I'd like to make sure that I know the progress gitu kan. Jadi ini kayak guru TK lah ya. Guru TK itu kan kalau Generation X itu jadi zaman gua dulu sekolah, satu guru itu 50 murid, itu kebanyakan itu. Jadi ada temen gua yang ngapain dan kagak ketahuan semua, yang ketahuan cuman yang menonjol atau paling nakal. Kalau udah average itu udah hilang di tengah-tengah kelautan dan lain-lain gitu kan. Dan itu menurut gua then they will not grow optimal gitu. Jadi in the spirit of everyone in the organization can grow from the leader, itu 10 to 15. Kenapa 10 to 15? Anggap aja let's say hari kerja 5, itu sehari lu bisa take care 2 atau 3 setiap minggu regularly gitu. And then while still doing the company initiative bla 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 gitu kan. Jadi kalau misalnya coachingnya 2 minggu sekali, itu semua masih kebagian. Tapi kalau misalnya udah lepas dari itu, lu udah kayak ya nggak ketahuan gitu kan.
Nah, jadi kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa juga kalau dia pinter. Tapi dia pinter tapi nggak jadi lebih pinter gara-gara kerja malu juga gitu. Jadi percuma gitu. Maksudnya apa? Nggak sesuai. Ya tergantung goal leader masing-masing lah ya. Kalau misalnya berapa yang bisa lu jalanin itu lebih dari 15. Tapi berapa yang lu directly manage, company bisa jalan, plus development masing-masing individual in your direct report can be optimal. Nah itu 10-15 menurut pengalaman saya. Paling nggak itu batas gua lah gitu. Kalau more than that, I think aku kasih disclaimer dulu. Oke, kerjaan lu beres, tapi mungkin lu belum tentu develop ya, gitu. Kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. I see. Oke. Nih ada pertanyaan tapi cuma sekilas sih. Pak Wenas punya YouTube channel kah? Nggak punya, iya belum apa. Iya, iya Ya, Pak Wenas. is a extreme introvert actually. Iya Jadi, Pak apa? Wenas memang. Ya ngomong, Ya. actually ngomong kayak gini lebih nyaman daripada saya ngomong di stage di depan ratusan orang. Iya, itu bisa Karena deg-degan. in your home. Iya, iya. Nah ini, tapi itu natural lah ya. Maksudnya my natural preference lah. Alright. Oke, thank you Pak Wenas atas waktunya. It's been a very insightful and very interesting morning to afternoon, kayaknya hampir afternoon kan, morning. Buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman, saya mau ngingetin teman-teman dan saya mau minta bantuan dari teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa sesi ini bermanfaat, sesi ini teman-teman dapat aha momennya, sesi ini insightful, saya mengundang teman-teman untuk share di sosial media teman-teman, atau misalnya nggak usah share di sosial media pun nggak apa-apa, share ke teman-temannya teman-teman, supaya positivity ini, supaya insight ini, supaya apa yang dibagikan Pak Wenas ini bisa lebih berguna untuk lebih banyak orang lagi. Dan kalau misalnya teman-teman share di sosial media, jangan lupa tag ke @alphaceo.id dan @dari kita untuk nakes. Karena kemarin, frankly speaking, kemarin tuh saya sampai jam 1:30 masih belum berhenti, masih belum tidur karena kita excited ngeliatin apa sih responsnya dari teman-teman, gimana acara ini bisa ngebantu teman-teman. Every single DM, every single post itu tuh I go through that, dan itu benar-benar benar-benar fulfilling in a way, dan saya rasa juga 30 speaker yang lainnya juga sangat-sangat merasa senang dan puas ketika ngebaca itu juga dari teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan itu berarti dan berguna buat orang lain di luar sana walaupun kita nggak ketemu secara langsung. All in all, jangan lupa juga buat donate. Untuk donasi, sekali lagi untuk donasi teman-teman bisa langsung menyalurkan donasinya teman-teman ke rekening di bawah ini. Tim ke rekening di bawah ini, atau kalau misalnya teman-teman punya bentuk donasi yang lain, boleh dalam bentuk barangnya langsung, boleh dalam bentuk volunteering atau works-nya, seperti tadi Pak Wenas bilang bahwa Amarta juga ngebantu. Yes, Amarta juga ngebantu dari kita untuk nakes, dan mungkin bentuknya lebih dari sekedar uang, tapi juga tadi penyaluran yang di desa-desa. We are really grateful and helpful, dan merasa sangat terbantukan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan boleh teman-teman silakan langsung aja kontak @dari kita untuk nakes. Dan kalau teman-teman mau melihat detailnya penyaluran dananya kemana, terus foto-fotonya di mana, bener nggak? Itu teman-teman bisa lihat di Instagramnya dari kita untuk nakes, atau kunjungi link di dari kita untuk nakes.com. Oke, I think itu aja. Kita akan mulai sesi lagi jam 11:30. We're gonna have like 17 menit break. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wenas karena sudah mau sharing dan sudah membagikan insight yang luar biasa buat teman-teman. Hopefully sharing Pak Wenas hari ini bisa membantu teman-teman to make the best out of this crisis, and not just surviving, tapi keluar sebagai pemenang dari krisis ini. Thank you atas waktunya Pak Wenas. I'll see you another time. I'll see you guys in 17 minutes. Bye-bye. Thank you semuanya. Jangan lupa berdoa. Oh, siap. Jangan lupa berdoa, teman-teman.